udah dingin. Kalau dikemas belum dingin, daya tahannya relatif lebih singkat. Ini sudah dingin berapa hari? Ini bisa 7 hari suhu ruang kalau kacang hijau. Kalau yang kering bisa sampai 14 hari. Keju, susu, coklat. Jadi relatif aman untuk oleh-oleh kemana aja. Harga juga ramah di kantong, kemasan juga oke. Ini kita pakainya kacang hijau kupas. Ini kalau di Jogja kelasnya bakpia premium yang lumayan mahal. Rasanya lebih lembut daripada yang kulit. Ini kacang hijau tapi Udah dikupas, jadi warnanya kuning. oh makanya warnanya kuning. Kayak mangga kan, dalamnya kuning, warnanya hijau luarnya. Sama persis. Ini sak 700-an. Sebulan sekitar 3 sampai 4 mungkin, 4 sak. Ini untuk bahan baku umum kayak ini gula pasir, susu bubuk, tepung terigu, minyak goreng. Nah, ini coklat batang. Beberapa juga masih di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Danang Priyantoro, owner brand Bakpia Wirda. Ini lokasinya di Kalongan Kulon, RT 2, RW 14, Papan, Tasikmadu, Karanganyar. Kita berdiri sejak tahun 2014 awal. Awal mula kan dari ibu dulu. Ibu dulu istilahnya kan pengen nambah pemasukan keluarga, kan terus jualan-jualan, dititipin ke toko-toko itu. Toko-toko oleh-oleh, toko-toko ya nggak harus oleh-oleh sih, toko-toko kelontong gitu. Terus singkat cerita sampailah ke bakpia tadi. Jadi tapi bakpia beli dari Jogja. Kebetulan rumah ibu dulu deket sama, bukan bakpia Patuk sih, tapi bakpia daerah Suryawijayan. Delalah ada temen yang bisa ngajarin itu bikin bakpia, diundang ke sini, R&D sendiri, terus ya udah jualan sendiri sekarang, produksi sendiri. Basicnya tetap dari Jogja, jadi rasa mungkin juga mirip sama bakpia Patuk juga. Kalau proses awal sebenarnya kan beda-beda ya. Kacang hijau direndam di air panas, paling cepat setengah jam kalau urgent. Kalau enggak ya mungkin 1-2 jam. Itu kalau udah dicuci bersih, terus dikukus, digiling, dimasak dulu kumbunya. Jadi kumbunya itu udah mateng posisi. Kalau kumbu atau isiannya ini udah mateng, terus dibikin bakpia, udah dingin dikemas. Ya untuk besok yang jelas tuh harus stok kumbunya itu Mbak. Kalau udah ada kumbunya ini kan sewaktu-waktu nanti malam atau besok pagi sebelum subuh apapun kan udah siap. Itu gula pasir, kasih garam sedikit. Minyak sampun udah tua, ini kita masukkan. Ya dipun angkat. Aroma kan lho nggih. Nggih. Untuk aroma. Aroma juga aromanya. rasa kan lebih kuat tuh nek pakai bawang. Bawang kan kuat tuh. Jadi kesan tambah gurih ini. Bawangnya diambil lagi. Nggih. Cuma diambil aroma sama rasanya. Gilingan tadi kita masukkan. Nggih. Alhamdulillah kok banyak yang suka, nggak begitu manis gitu loh. Nek manis kan enak toh. Nggih. Berarti satu minggu sekali ya, tiap hari. Ini diaduk Kalau dulu sampai sebelum rata. pandemi itu seminggu sekali. Terus semenjak pandemi kan terus sana juga kacau kan. Terus ya kadang ngirim, kadang enggak gitu. Kirim ke Hongkong tadi? Iya, itu Yantun kan. anu. Kalau dulu waktu Masuk awal-awal gedang. itu sampai 30, 70. Nggih, wonten keluarga nenten mriku. Tiap apa? Tiap Kamis Tiap hari utawi Kamis, Rabu. Rabu atau Jadi Kamis. kalau Kamis minggu udah sampai nggih. Ya. Nggih. Minggu sampun dipun dasaraken nek kados enten mriki nek Car Free Day ngoten niku. Ya tanggal pulau ya pabrik. Ini kalau udah rata, kira-kira rata minyaknya, Malah pertama kali nggih. baru Nggih. gula pasirnya kita masukkan. Nggih. Betul masuk kulkas. Oh, itu masih dinginkan biasa. Nggih, nggih. Besok pagi kan sudah dipakai. Ini tadi? Pakai kulkas malah beku. Nggih. Rusak gitu. Nggih. Ini tadi bikin 2 lah habis semua. Udah 2 kali bikin. Iya, 2 kali.
paling susah tuh kalau ngumbu ubi ini loh Mbak. Oh, kelat kan Pak? Wah kelet pun Nggih harus disosok-sosok gini sampai sungkai kan jangan sampai gosong. sampai gosong. Nggih. Padahal itu lengkap. Nggih, nek ubi prosesnya lebih rumit. Nggih. Ada proses mencuci, kita dicuci sih, terus dipotong-potong, nggih, terus dikukus, nggih, diceki karo dipilih sing boleng niku, nggih. Ini baru produksi kacang hijau. Ini. Isiannya. Ini kan isian kacang hijau tapi warnanya kuning. Kayak tadi. Nah, kita ditimbang satu persatu semuanya dari kulit, isian, sampai bikin bahan baku juga ditimbang semua. Jadi untuk kualitas lumayan konsisten. Ini kulitnya. Ya, biar ya kalau kurang matang dikit ditambahin. Ini proses Isiannya. Semua varian relatif sama prosesnya untuk ininya. Ori karena baru ya rame kan, jadi ya stok ini dulu. Nanti menyesuaikan. Kebetulan pesanannya banyaknya kacang. Kita lebih tebel isinya daripada kulitnya. Yes. mantap rasanya. Iya, biar dagingnya lebih rasanya tebel. crunchy. Apanya? Ini Oh ini Ini pakai timer juga. open. Buat ngoven, kita pakai manual. Ini baru awalan. 15 menit nanti ya. Iya. Di open di atas. Kalau kacang 15 menit, kita pakai jus 10 menit. Jadi beda varian, beda timernya Pak. Ada suara apa nih? Itu suara timernya Mas. Oh, jadi ini panggilan untuk Jadi mentas. bisa ini kalau bunyi itu Mas berarti udah matang gitu. Cantik banget ya. Nah, Jadi semuanya semuanya standar. Nah, Jadi nggak asal dikira-kira. main open aja. Kita pakai waktu yang sudah ditentukan. Nanti kalau kelebihan atau gimana. Kalau rata-rata penjualan per bulan itu masih sekitar 800 sampai 1000 kotak per bulan. Kalau kapasitasnya sebenarnya bisa sampai 80 sampai 60 sampai 80-an kotak per hari. Itu berarti sekitar 2000-an. Berarti masih mampu segitu sebenarnya, cuma untuk rata-rata penjualan baru 800 sampai 1000. Berhubung ini tempatnya lumayan blusuk, nggak kayak bakpia di Jogja. Saya fokus online. Dulu sebelum punya toko, saya fokus ke e-commerce kayak Tokopedia, Shopee. Berhubung punya toko, sekarang saya fokus ke offline, fokus ke toko, tapi pemasaran tetap via online. Online-nya itu maksudnya kayak Instagram, Facebook, kayak gitu. Jadi untuk menggait traffic ke offline. Momen tertinggi itu Nataru, baru Lebaran. Oke, jadi Nataru itu liburannya mungkin lebih banyak orang atau gimana nggak tahu. Tapi emang secara omset di akhir tahun lebih banyak daripada libur Idul Fitri ya. Karena Idul Fitri kan pakai puasa ya, jadi kan ramenya di tanggalnya itu aja. Nah, kalau Nataru kan nggak ada puasa, jadi relatif lebih ramai mungkin. Modal awal ibu kalau nggak salah itu 1,5 juta. Dulu saya belum ikut ya, saya masih kuliah, itu bapak sama ibu. Saya mulai masuk itu 2015, berarti setahun. Kemudian ngurusi packaging, branding, produksi juga. Jadi kebetulan saya kuliah di kafe, desain komunikasi visual. Jadi kan bisa nggak ada brandingnya. Sekarang yang bantu ada 3 karyawan. Saya lebih fokus ke pemasaran. Untuk bahan baku, ada yang beli di pasar, ada yang supplier ngirim. Mayoritas supplier ngirim. Kalau beli sendiri cuma kacang hijau aja. Kalau bahan kulit cuma tepung terigu, air, minyak goreng, mentega. Bahan baku tidak pernah Enggak. terkendala. Yang kendala cuma ubi ungu, kadang kosong. Oh, Kan yang variannya. varian ubi ungu. Cuma kalau selain itu relatif aman semua. Kehabisan bahan baku. Enggak pernah. Aman. Enggak ada langka. Paling mahal. Kayak minyak goreng kemarin. Oh iya. Oh, minyak gorengnya dipakai juga ya? Dia cuma kayak perekat, jadi ya,
Kayak tadi untuk masak kumbu kacang hijau kan namanya digoreng tapi minyaknya habis. Meresap di ini tadi kan jadi mengikat jadi padat kan. Kendalanya tuh paling kalau saya ya mungkin masih kurang berhubung tempatnya belusuk ya. Paling masalahnya ke marketing sih. Masih harus ekstra kan. Ekstra terus model bakpia kan kalau dulu saya idealisnya jual bakpia itu sebenarnya pengen bakpia kalau pengen nggak perlu ke Jogja, Karanganyar aja ada, cuma jadi kelasnya tuh brandingnya kayak bakery, jadi nggak sebagai oleh-oleh dulunya. Terus saya mulai fokus banget oleh-oleh itu setelah pandemi. Dulu saya nggak pernah branding oleh-oleh, sama lupa saya ini nggak pakai kata oleh-oleh lah. Kalau dibandingin sama Jogja tetap ya secara pribadi resepnya tak bikin nggak terlalu manis, ukuran emang relatif lebih, saya ngarani lebih pas sih. Ya emang lebih kecil tapi lebih pas, jadi orang gigi itu paling 1-2 gigitan itu habis gitu. Saya paling head to head ke Jogja itu aja, cuma kalau dari segi yang lain ya Jogja pasti kemungkinan besar lebih menang karena ya pasarnya di Jogja gitu. Jadi saya nggak head to head sama Jogja sih. Beda pasar. Saya mainnya emang pasar ke Karanganyar gitu. 60.000? Ya. Kembali 40. Ditunggu dulu. Tak ambilkan dulu Mas. Duduk dulu Mas. Dari ini Tegalan Karangrejo Mas, Taman Pancasila. Dia lumayan sering. Biasanya tinggi oleh-oleh sih, soalnya kan pulang pergi anak istri di sini, saya di Jakarta. Kadang beli buat oleh-oleh teman-teman di sana. Di Jakarta? Oke. Enak Mbak. Makannya cocok sih, makanya sering buat oleh-oleh di sana. Nggak kalah juga sama yang di sana, malah lebih enak sini kelihatannya malah. Recommended ya. Ya Mas. Iya, Mas. Terima kasih banyak Mas. Iya, buat oleh-oleh ke Jakarta, Mas. 10 ya? Itu kan demen Lampung ini sudah Jakarta, Mbak. Jadi ini demen mulai kantor Lampung mulai Ya, itu tinggal ditambah plastik, Mbak. Aku telet sama mama. Jadi sebentar tak tali juga. Oh, ini udah langganan ini dari anak saya pas TK. Enak ini, empuk, nggih. Nggih, sudah langganan dari dulu. Ini oleh-oleh nggih. Oleh-oleh luar kota. nggih, luar kota. Kan biasa Mbak itu kalau bakpia nek Jogja niku ra di atos ngoten. Terus lah niki kebetulan Karanganyar ada. Karanganyar Jogja. Nggih, terus empuk kok iki kok nduk ngoten terus nggih. Hujan-hujannya direwangi ke sini ya. Pelangenan ya, Bu. Tips and trick tuh Kan sudah ekspor nih. paling dasar itu sebenarnya tekun terus satset orang mangkamungko. Itu sing tak rasain sih. Konsisten itu. Ya apapun rintangannya, apapun usahanya, dasarnya itu nih saya. Saya itu. Yang lain nanti menyusul sambil belajar bisa. Mikir tetap dasar, cuma nggak usah terlalu banyak mikir tapi action-nya kurang gitu. Itu tak alami sendiri dulu soalnya. Pikirannya banyak banget, idenya banyak tapi nggak ada yang dilakuin. Nah, jadi nanti lah kayak wes dilakoni yang lain dulu. Sering gitu saya dulu. Punya ide, breakdown bentar mungkin dikit, ya tetap saya breakdown tetap perlu. Segera eksekusi, nanti kurangnya apa ya nanti sambil belajar itu. Halo teman-teman semuanya, buat yang sedang main ke Karanganyar dan cari oleh-oleh, bakpia Widah bisa sebagai pilihan. Lokasinya di Kalongan Kulon RT 2 RW 14, Papan Tasik Madu Karanganyar. Bisa cari di Google Map. Untuk daya tahan bisa 7-14 hari suhu ruang. Jadi relatif aman untuk oleh-oleh kemana aja. Harga juga relatif lebih ramah di kantong. Kemasan juga oke. Halal dan toyib, makin dikunyah makin nagih. Dijamin ngangenin. Usaha gojos, dapat duitnya, dapat berkahnya. Amin. Pernah kok jam 3 subuh, sebelum subuh ngirim ke hotel ke Solo kok. Masalahnya apa? Rencana aja ngirim jam sementen atau jam sekian. Lah kok dirubah ngoten lho, wah dirubah dadak lah jadwale.